Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suharyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Cionje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bersama rekan saya, Ibu Ellen Amelia dari guru SD Negeri 2 Cionje. pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Praktik pelaksanaan coaching ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua pelaksanaan observasi pembelajaran, dan yang ketiga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ella? Alhamdulillah sehat, Ibu Sri. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, Bu Ella. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ellen lakukan di kelas. Boleh, Bu? Boleh, silakan Bu Sri. Oke, terima kasih. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri, lebih siap, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita semua. Begitu, Mbak Ellen? Baik, Bu Sri. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ellen. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu Ellen. Kira-kira apa materi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Ya, berdasarkan RPP yang sudah saya buat, materinya itu adalah rukun 5, Bu Sri. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui tentang rukun 6 rukun iman dengan baik dan benar. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di kelas pada saat observasi tadi? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2 cara ya, Bu Sri, yaitu dengan cara pengetahuan dan dengan cara keterampilan. Yang pertama itu pengetahuan. Siswa itu dapat menyebutkan 6 rukun iman dengan huruf dan gaya. Sedangkan yang kedua yaitu area keterampilan, yaitu murid mampu membuat produk berdasarkan gambar 3 dimensi yang sudah dilakukan dengan baik dan benar. Gitu. Jadi area pengembangannya ada 2 ya, Bu Ellen, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Nah, untuk perancangan pembelajarannya nih, Bu Ellen, apa yang ingin Bu Ellen terapkan di kelas? Misalnya dari strategi pembelajarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi ya, Bu Sri, dengan membuat kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya sendiri. Selanjutnya di pembelajaran saya berpihak pada murid, Bu Sri, yang membuat murid itu lebih aktif, lebih kreatif, dan senang selama pembelajaran itu berlangsung. Dan untuk model pembelajarannya yaitu saya menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, dan pemberian contoh pembuatan gambar 3 dimensi itu sendiri, Bu Sri. Dan nanti selanjutnya saya akan menggunakan ice breaking agar siswa-siswi SD Negeri 2 Cionje tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Memang betul ya, Bu Ellen, karena memang kalau anak sudah kadang-kadang kelihatan bosan di kelas atau tentunya juga mereka terlalu lama di kelas, mungkin memang mereka membutuhkan ice breaking.
agar mereka menjadi semangat kembali dan dapat mengikuti pembelajaran yang baik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Ellen terapkan? Untuk medianya itu sendiri saya menggunakan media buku teks, yaitu buku Fatona, dan gambar-gambar contoh bukti dari adanya rukun iman dan contoh keterampilan yang nanti akan dibuat, yaitu gambar 3 dimensi itu sendiri. Oh iya, sudah lengkap ya Bu Ellen. Nah kemudian nih, penilaian yang akan Ibu Ellen lakukan di kelas itu penilaian apa? Baik, Bu Sri, yaitu penilaiannya ada 3 ya. Yang pertama itu ada penilaian sikap dari siswa peserta didiknya itu sendiri. Terus di sini saya akan mengamati sikap dari peserta didik pada saat pembelajaran dan pada saat pembuatan keterampilan gambar 3 dimensi itu sendiri. Dan yang kedua yaitu penilaian hasil karya gambar 3 dimensi itu sendiri dari masing-masing peserta didik. Oke, jadi penilaiannya ada 3, sikap, pelan, dan keterampilan. Nah, berarti nanti modelnya itu ada apa ya? Pemberian contoh juga, pemberian gambar ya Bu. Kemudian hasilnya itu dibuktikan dengan hasil karya tersebut ya. Nah, bagaimana nih dengan indikator keberhasilan pembelajaran yang akan Ibu Ellen lakukan? Indikator dari pembelajaran yang saya lakukan tentunya saya ingin tercapainya semua tujuan pembelajaran tersebut, kemudian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu semangat dan antusias, yaitu kalau melihat peserta didik yang antusias itu tentunya hasilnya akan maksimal. Betul sekali. Kira-kira nih waktu akan melakukan kegiatan pembelajarannya kapan ya Bu Ellen? Insya Allah jam pelajaran agama itu di hari Selasa Bu Sri, yaitu jam keempat dan kelima, yaitu besok. Besok ya di kelas 1. Oke, di kelas 1. Kebetulan itu kelas saya, guru kelasnya itu Bu Ellen. Jadi besok pada hari Selasa jam 4.5 ya, saya akan datang ke kelas Bu Ellen ya. Nah di situ saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas ya Bu. Oh iya Bu Ellen, kebetulan anak-anak kelas 1 itu suka sekali mewarnai. Jadi pas ya Bu, kalau besok Bu Ellen memberikan keterampilan membuat bentuk 3 dimensi dengan menggunakan gambar-gambar, pasti anak-anak akan suka sekali. Nah, semakin menarik ini Bu Ellen. Rasanya tidak sabar sekali untuk melihat kegiatannya besok ya. Baiklah Bu Ellen, nanti setelah Ibu Ellen melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu Ellen. Siap ya Bu? Siap. Oke, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu Bu Ellen? Oke. Nah sebelum kita akhiri percakapan hari ini nih, kira-kira apa yang sudah Bu Ellen dapatkan? Coba kira-kira apa ya dari percakapan kita di pra-observasi hari ini? Saya tuh sangat mendapatkan gambaran kalau siswa kelas 1 itu sangat menyukai mewarnai ya Bu Sri. Ya, jadi saya akan mempersiapkan itu semua dari sekarang Bu Sri. Nah, saya tadi kan saya akan membuat gambar 3 dimensi gitu ya. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Sri, kalau anak kelas 1 itu sangat menyukai mewarnai ya Bu. Jadi untuk itu saya insya Allah akan mempersiapkan gambar untuk diwarnai terlebih dahulu oleh peserta didik kelas 1, dan nanti sebelumnya itu akan menjadi sebuah karya 3 dimensi. Itu Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Oke, sama-sama Bu Ellen. Baiklah, terima kasih atas waktunya sudah berusaha bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas pada hari Selasa besok. Percakapan kita hari ini sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ellen. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 1. Yes. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, mau kita semua akan berdoa terlebih dahulu.
Afika, Tata, Wilda, Rena, Yakin, Asma, Dava Julianda, Dava Yusuf, Diva, Manika, Anggur, Zahan, Giawan, Randra, Kirai, Aina,
kelima, keenam kodo dan kodar Rasul, kelima hari kiamat, kodo dan kodar. Pintar. Kalau sudah lanjut di nomor 2 sampai nomor 1. Ya, yang belum selesai. Nomor 2 itu kepada Mama.
Ya, tepuk tangan buat semuanya. Boleh silakan untuk duduk kembali. Ya, mungkin pada hari ini kita hanya sampai di sini dulu ya. Ya, yang belum selesai boleh dikerjakan di rumah buat ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf ya. Baik, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sri Suharyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Cikonjing, Kecamatan Bungar, Kabupaten Banyumas. Saya masih ditemani oleh Ibu Ellen Amelia sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Bagaimana dengan Bu Sri? Alhamdulillah. Tadi sudah melaksanakan supervisi pada Bu Ellen. Nah, baik Bu Ellen, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Ellen terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu Ellen lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Ellen lakukan. Nah, untuk yang pertama nih Bu Ellen, bagaimana dengan perasaan Bu Ellen saat kegiatan observasi kelas berlangsung? Ya, karena saya baru pertama kali dan saya pertama kali juga diobservasi, maka saya merasa nervous gitu, grogi ya Bu Sri. Tetapi alhamdulillah secara keseluruhan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah Bu Ellen. Mungkin ya memang karena belum terbiasa ya Bu, itu juga dialami oleh semuanya. Nah, bisakah diceritakan kembali untuk area pengembangan apa yang Bu Ellen lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu Sri. Jadi untuk pengetahuan, siswa itu menyebutkan 6 rukun iman dengan urut dan benar. Kemudian yang kedua itu keterampilan Bu Sri, yaitu peserta didik mampu membuat produk yang bernama gambar 3 dimensi itu sendiri, yaitu gambar rukun iman dengan baik. Begitu Bu Sri. Oke. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan area pengetahuan dan keterampilan Bu Ellen. Nah, menurut Bu Ellen, apakah area pengembangan yang sudah diurutkan oleh Bu Ellen sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak ya Bu? Menurut saya, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar ya Bu. Namun memang masih ada kekurangan dari kendala dan hambatannya gitu Bu Sri. Oke, alhamdulillah Bu. Tadi sudah berjalan baik dan di sini menurut Bu Ellen masih ada kekurangannya ya. Nah, bisakah dijelaskan apa saja yang sudah berjalan baik dan apa kekurangan atau hambatan yang Ibu alami saat pembelajaran tadi? Ya, menurut saya yang sudah saya lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar Bu Sri, adalah proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan STP yang sudah saya buat. Namun anak-anak itu terlihat sangat aktif dan antusias di dalam kelas. Dan untuk kekurangannya dan hambatannya itu masih ada beberapa siswa, beberapa peserta didik itu yang heboh sendiri, semaunya sendiri gitu. Yaitu baik itu ngobrol, ada yang selalu melihat kamera begitu Bu Sri. Sehingga kelasnya itu menjadi ramai. Nah, sehingga saya kalau berbicara itu harus dengan menggunakan suara yang keras begitu suara. Begini Bu Ellen, jadi tadi pun saya sudah mencatat beberapa hal ya Bu Ellen.
Dan sesuai dengan catatan saya tadi, memang saya lihat prosesnya sudah sesuai dengan RPP, sudah urut, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Dan anak-anak pun terlihat antusias dan semangat saat mereka melakukan praktek ya Bu Ellen. Cuma memang saya juga melihat kelas sedikit ramai ya Bu. Nah menurut Bu Ellen nih, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya menurut saya mungkin karena anak-anak itu masih banyak yang belum paham mungkin Bu Sri bagaimana caranya bersikap dengan baik di dalam kelas, sehingga peserta didik itu maunya bersikap semaunya sendiri gitu. Dan bahkan tadi saya melihat pun ada peserta didik yang bertanya ke depan, ada yang maju sendiri seenaknya sendiri begitu. Dan karena mereka tahunya itu guru kelasnya adalah Bu Sri sendiri ya, Bu Sri, jadi mereka ya semaunya sendiri. Memang betul itu Bu Ellen. Saya pun kalau mengajar anak-anak memang seperti itu, maklum lah ya Bu, masih kelas 1. Nah, lalu ini Bu, kira-kira rencana kedepannya agar proses pembelajaran yang dilakukan Bu Ellen bisa baik, artinya kelas menjadi kondusif, apa yang akan dilakukan oleh Bu Ellen? Ya untuk saya kedepannya itu mungkin saya harus selalu mengingatkan kepada kelas 1 yaitu tentang kesepakatan kelas yang sudah Bu Sri dan anak-anak kelas 1 buat ya Bu Sri, yaitu yang di awal pembelajaran itu. Selain itu juga saya harus mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan mindful days itu dengan cara menghirup udara dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut begitu, ataupun memejamkan mata sejenak agar kelas itu akan kembali lebih kondusif. Oh iya, bagus sekali ya Bu Ellen, jadi rencananya luar biasa, yaitu akan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian juga akan melakukan mindfulness itu ya Bu. Itu sangat bagus sekali dan luar biasa Bu Ellen menurut saya. Lalu ini sangat menginspirasi buat saya Bu Ellen. Untuk kedepannya juga saya akan meniru apa yang Bu Ellen lakukan, karena saya guru kelas mereka, sangat tahu bagaimana perilaku mereka tiap hari, dan tentunya ini bisa menjadi contoh buat saya Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat segera direalisasikan ya Bu Ellen, dan memberikan dampak positif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan kondusif. Nah, kira-kira nih kapan ya Bu Ellen akan merealisasikan atau akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah disebutkan tadi? Ya, insya Allah saya akan melakukan secepatnya Bu Sri gitu. Oh ya, baik Bu Ellen. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Ellen. Mudah-mudahan apa yang Bu Ellen rencanakan secepatnya dapat direalisasikan. Ya, sama-sama Bu Sri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri ya, karena dengan adanya supervisi akademik ini membuat saya lebih baik lagi mengajarnya ke depan dalam mendidik anak-anak kelas 1. Sama-sama Bu Ellen, saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari kegiatan pra-observasi, supervisi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.